Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang larangan menggunakan emas dan perak yang terbuat dari bejana emas dan perak, ya. Dalam hal ini kita akan mengambil dari matan Abu Suja, yaitu Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuju isti'malu awni zahabi wal fiddah wa yajuju isti'malu ghairuhuma minal awni. Tidak boleh menggunakan bejana atau wadah emas dan perak, dan boleh menggunakan bejana selain dari emas dan perak. Nah, dari keterangan ini kita akan mencoba membahas dengan beberapa referensi. Di antaranya ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddah wa la taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, janganlah kalian minum, ya, dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak, karena barang-barang itu untuk mereka di dunia, sedangkan untuk kalian yaitu di akhirat. Ini keterangan yang pertama. Yang kedua, nah, hikmah dari hadis yang menyatakan tidak boleh menggunakan bejana dari emas dan perak tersebut, diantaranya yang pertama ada keharaman makan dan minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena tadi Nabi menyampaikan, ya, la tashrabu, janganlah kamu minum atau menggunakan makan yang terbuat dari wadahnya itu emas dan perak. Sehingga bagi kita kaum muslimin dianjurkan untuk tidak menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Insyaallah kita kelak di akhirat akan mendapatkannya. Yang keduanya, sebab diharamkannya adalah karena tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir. Orang-orang kafir terdahulu sebelum Islam ada, mereka sering bertasyabuh atau mereka berbangga-bangga dengan harta kedudukan yang dimiliki mereka, sehingga cawan, gelas, piring dan lain sebagainya mereka untuk menunjukkan tingkat starta atau kedudukan mereka di masyarakat yang lain, mereka sudah terbiasa menggunakan emas dan perak itu sebagai wajan atau wadah-wadah yang dijadikan tempat hidangan minuman mereka. Jadi kita tidak menyerupai orang-orang yang kafir. Kemudian hukum larangan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi hukumnya kita tidak boleh menggunakan wadah-wadah, piring, gelas, sendok, ya, dan lain sebagainya, ataupun tempat air yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini hukumnya berlaku baik untuk laki-laki dan perempuan. Artinya tidak boleh kita menggunakan benda-benda atau barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, khususnya digunakan untuk bejana atau wadah. Kemudian penggunaan wadah yang terbuat dari emas murni atau emas yang bercampur dengan yang lainnya, begitu pula perak murni atau perak yang bercampur dengan yang lainnya, baik maupun dicampur ataupun tidak murni misalkan, tetap saja itu dilarang dan kita samina wa atona terhadap perintah agama. Kemudian jumhur ulama menganggap larangannya wadah atau bejana ini bukan hanya untuk makan dan minum saja, ya. Larangan tersebut berlaku juga untuk penggunaan seperti untuk wadah berwudu. Jadi bukan hanya tempat makan dan minum saja, gelas, piring, sendoknya, ini juga berlaku untuk wadah yang digunakan untuk penampungan air atau tempat berwudu, sama saja. Kemudian menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak dilarang karena satu, ini adalah, ya, perantara pada kesombongan, sebagaimana orang-orang kafir terdahulu berbangga-bangga dengan harta yang dimiliki mereka. Jadi bagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, diusahakan kita tidak menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena itu akan menimbulkan rasa kesombongan. Yang lain menggunakan gelas plastik atau gelas kaca, itu lebih baik. Kemudian menghancurkan hati orang-orang miskin. Di sisi lain kita masih
banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan, pertolongan kita. Kemudian dengan adanya wadah dari emas dan perak tersebut, bagi orang-orang miskin mungkin akan ada timbul rasa iba bagaimana mereka tidak bisa menyalurkan hartanya kepada orang fakir miskin, sehingga akan menghancurkan hati orang-orang yang miskin dan mereka akan menjerit hatinya, sehingga mereka akan merasa dikucilkan dan tidak memiliki teman seperti itu. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, selain itu juga, selain hadis yang pertama, maka ada hadis yang menerangkan hadis yang kedua. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Jadi kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, alladzina yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya ia hanyalah sedang memasukkan api neraka jahanam ke perutnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini kata Nabi, ya, muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Jadi kalau kita dibandingkan kita menggunakan wadah, cawan, tempat makan dan minum yang terbuat dari emas, maka sudahlah gunakan kita wadah yang bermanfaat selain dari emas dan perak. Masih ada piring yang terbuat dari plastik, yang dari gelas, yang dari aluminium dan lain sebagainya, ya, sehingga kita tidak menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak atau bejana tadi. Itu kata Nabi, bahwa orang yang makan dan minum yang menggunakan wadahnya dari emas dan perak, maka sesungguhnya mereka itu sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Naudzubillah summa naudzubillah, ya. Kemudian, hikmah dari hadis ini, yang pertama diharamkan bahwa kita tadi sudah dijelaskan minum dari wadah yang terbuat dari perak, terlebih-lebih juga menggunakan emas. Dari perak saja sudah dilarang, apalagi yang terbuat dari emas, terkecuali yaitu dijadikan perhiasan emas itu untuk laki-laki perempuan, ya. Kemudian cincin perak ini masih diperbolehkan, sedangkan cincin emas untuk laki-laki itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau perak dijadikan cincin untuk laki-laki itu diperbolehkan, tetapi kalau sudah yang terbuat dari emas itu tidak diperbolehkan. Tapi ada hukum yang mengatakan bahwa kalau cincin yang terbuat dari emas atau kalung, kemudian anting, itu hanya diperbolehkan digunakan untuk perempuan. Laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan emas, ya. Kemudian balasan sesuai dengan amalan perbuatannya, ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita turut terhadap aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Tapi kalau kita malah melanggar, menggunakan, bahkan kita ada sifat sombong di dalam memiliki cawan-cawan emas atau gelas dan perak tadi digunakan sebagai tempat makan dan minum tadi, maka naudzubillah summa naudzubillah, balasannya juga akan disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat-sahabat sekalian. Jadi jangan sampai kita walaupun banyak harta, banyak uang di mana-mana, deposito banyak, tetapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta tersebut bukan dijadikan satu untuk kesombongan, tetapi dijadikan harta yang dititipkan Allah itu adalah sebagai jalan untuk kebaikan. Jadikan amal soleh dengan bersedekah, dijadikan amal soleh untuk membantu orang lain, dijadikan amal soleh untuk menolong keluarga kita, orang tua kita dengan harta yang dimiliki kita. Mudah-mudahan walaupun kita menjadi orang yang kaya, orang yang mampu, tetaplah dihindari untuk penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Boleh ditabung uangnya, disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, itu lebih baik dibandingkan kita bermewah-mewahan dan bermegah-megahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.